Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas hal-hal terkait dengan jual beli murabahah, di mana murabahah ini menjadi salah satu konsep jual beli dalam mengambil keuntungan yang diperbolehkan dalam syariat Islam itu sendiri. Jika kita masuk ke dalam pengertian daripada jual beli murabahah, maka kita akan melihat bahwasanya bai' murabahah adalah sebuah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang telah disepakati. Maka dalam hal ini jika kita melihat dari pengertian ini, jual beli tersebut dilakukan dengan cara apa? Si penjual dengan pembeli itu harus mengerti terlebih dahulu harga asal barang yang akan dibelinya. Dan kemudian si penjual kemudian si pembeli itu akan memberikan tambahan keuntungan ya kepada penjual dengan keuntungan yang telah disepakati oleh mereka itu sendiri. Nah, akad jual beli murabahah ini seringkali digunakan dalam perjanjian jual beli barang dengan menyatakan harga pokok barang dan kemudian keuntungan marginnya telah disepakati oleh kedua belah pihak tadi. Dan ini diperbolehkan juga dalam sebuah edaran dari Bank Indonesia dengan nomor tersebut. Mungkin teman-teman semua bisa melihatnya pada tahun 2006. Kemudian jika kita melihat daripada dasar hukum daripada diperbolehkannya jual beli murabahah ini, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, ada 3 hal yang di dalamnya terdapat keberkahan. Nah, yang pertama adalah jual beli dengan cara yang tangguh atau dengan cara ditangguhkan. Yang kedua dengan jual beli muqarradah. Dan yang ketiga kemudian jual beli dengan cara mencampur gandum dengan tepung, tapi untuk keperluan pribadi, bukan untuk diperjualbelikan. Maka hukum di sini kalau kita melihat yang pertama jual beli dengan cara yang tangguh. Nah, ini menjadi bagian daripada salah satu konsep jual beli yang dilakukan dalam transaksi bai' murabahah ini. Jika kita melihat dan mengacu kepada pengertian di awal tadi, maka terdapat beberapa syarat daripada syarat-syarat diperbolehkannya jual beli murabahah itu. Yang pertama, dalam jual beli murabahah, penjual harus memberitahu biaya modal kepada nasabah. Berapa sih harga barang yang akan dia beli? Itu harus jelas harganya dan harus diketahui. Kemudian yang kedua, kontrak pertama harus sah. Jadi sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan. Maka kontrak yang harus dibuat di sini adalah kontrak yang sama-sama diketahui harganya, disepakati bersama. Gitu. Sehingga kontrak ini sah terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, kontrak harus terbebas dari riba atau transaksi riba. Maka misalkan ketika si pembeli ya, kemudian dia ketika jatuh tempo misalkan tidak bisa melakukan pembayaran terhadap barang yang dilakukan jual belinya secara bai' murabahah, maka tidak boleh dikenakan bunga ya, karena bunga itu menjadi bagian daripada riba. Kemudian yang keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang yang sudah dibelinya. Maka jika terjadi kecelakaan atau misalkan barang yang dibeli tersebut ternyata memiliki aib atau cacat, maka si penjual ini harus memberitahu kepada pembeli sehingga tidak menimbulkan yang namanya gharar atau unsur penipuan dalam jual beli tersebut, sehingga juga tidak merugikan si pembeli. Maka dalam konsep jual beli di sini harus serba terbuka, harus transparan, harus saling mengetahui, sehingga ketika si pembeli mengetahui bahwasanya barangnya itu cacat, maka dia memiliki hak untuk hak khiyar atau hak untuk melanjutkan pembelian atau mengcancel pembelian. Maka si pembeli kan memiliki hak untuk khiyar itu sendiri, option untuk melanjutkan atau menunda pembelian. Jadi dalam transaksi ini dilakukan secara fair gitu ya. Kemudian yang kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang terkait dengan pembelian. Jadi misalkan
apakah pembelian yang dia lakukan dari barang yang dibeli itu dilakukan secara cash atau tunai atau dilakukan dengan cara kredit. Nah, maka harus jelas di awal gitu, sehingga tidak menimbulkan perselisihan ketika ada sebuah masalah yang terjadi dalam transaksi yang sedang mereka lakukan. Salah satu contoh daripada jual beli murabahah di mana penjual harus memberitahu harga pokok atau harga asal produk yang dia beli kepada si pembeli itu, maka sebagaimana berikut. Misalkan si pedagang ini membeli alat komputer secara grosir dengan harga 10 juta misalkan. Kemudian dalam penjualan itu yang akan dia jual ke pembeli, dia menambahkan keuntungan 750.000. Nah, ketika pembeli itu datang, kemudian dia mengatakan kepada si pembeli, saya membelinya dengan harga 10 juta dan kemudian saya akan menjualnya kepada kamu 10.750.000. Nah, ini harga pokoknya jelas diketahui dan keuntungan yang diberikan oleh pembeli kepada penjual juga harus diketahui. Nah, bisa juga misalkan barang itu belum dibeli oleh si penjual. Misalkan pembeli ingin membeli sebuah handphone dengan merek tertentu, misalkan Samsung, dengan harga 5 juta. Maka si penjual tadi mengatakan, baiklah, aku akan memberikan handphone Samsung dengan spesifikasi yang telah ditentukan, yang telah disepakati tadi, harganya 5 juta, tapi kemudian aku akan mengambil keuntungan kurang lebih 500.000. Akhirnya si pembeli mengatakan, baiklah, kalau engkau ingin mengambil keuntungan 500.000. Baru kemudian si penjual tadi pergi membelikan handphone Samsung yang telah disepakati dan kemudian menjualnya kepada si pembeli dengan harga dan keuntungan yang telah disepakati. Berarti 5.500.000. Nah, kurang lebih seperti itu contoh daripada jual beli murabahah ini. Tentunya teman-teman semuanya, dalam sebuah akad jual beli murabahah ini ada dua konsep yang harus kita pahami bersama. Yang pertama, jual beli ini bisa dilakukan dengan cara tunai. Ya, dilakukan dengan cara tunai seperti yang sudah kita contohkan tadi, bahwa pembeli itu apa? Ingin membeli HP Samsung dengan harga 5 juta dan kemudian si penjual akan mengambil keuntungan 500.000. Nah, kemudian mereka menyepakati bahwasanya jual beli itu akan dibayar oleh pembeli dengan cara tunai. Jadi barang datang kemudian dibayar secara tunai 5.500.000. Nah, ini yang disebut dengan tunai dalam murabahah. Adapun kredit, maka dalam hal ini boleh dilakukan juga oleh kedua belah pihak, tapi juga harus disepakati di awal transaksi atau awal akad. Misalkan si pembeli tadi ingin membeli Samsung dengan harga 5 juta kan, dan si penjual mengambil keuntungan 500.000. Kemudian sebelum mereka berpisah, si pembeli ini mengatakan, aku akan membayarnya dengan cara kredit, dengan cara bulanan, sebulan 1 juta misalkan, maka akan selesai kurang lebih dalam masa 5 bulan setengah, atau katakanlah 5 bulan selesai transaksi. Maka ketika antara penjual dan pembeli mendapatkan kesepakatan dalam transaksi tersebut, maka jual beli ini boleh dilakukan dan juga dengan cara kredit. Nah, itulah kredit dalam konsep murabahah. Dan keduanya ini tentunya diperbolehkan dalam syariat Islam selama tidak melanggar ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, seperti contohnya tadi ada riba. Maka jika ada riba dalam transaksi tersebut, maka hal tersebut tidak boleh dilanjutkan, atau transaksi tersebut berarti ada ketidakberkahan di dalamnya. Mengenai transaksi ini juga sering dilakukan teman-teman semuanya dalam sebuah perbankan atau sebuah koperasi, di mana ketika seorang customer atau nasabah itu ingin membeli sesuatu atau barang, katakanlah ingin membeli motor atau mobil, jadi dengan konsep murabahah, maka si customer ini harus menuju ke dealer atau pemilik aset, ya, dengan mengidentifikasi apa yang ingin dia beli.
Kemudian setelah itu apa? Customer pergi ke bank bahwasanya saya ingin membeli motor dengan merek Honda harga 20 juta. Misalkan kemudian bank mengatakan baik, akan saya belikan motor dengan spesifikasi tersebut dengan harga 20 juta, tapi kami meminta keuntungan kurang lebih 5 juta. Berarti harganya 25 juta. Karena bisa jadi si customer ini akan membayarnya dengan cara kredit selama 3 tahun. Sehingga bank mengambil keuntungan 5 juta. Sehingga ketika ini disepakati, barulah bank membeli motor Honda tadi dari dealer. Setelah bank itu membelinya, barulah diserahkan kepada customer, barulah transaksi itu dimulai, customer kemudian membayar kepada bank, baik secara tunai ataupun secara cicilan. Sehingga bank di sini harus membeli terlebih dahulu aset atau barang yang diinginkan oleh customer dan kemudian baru menjual kembali kepada customer. Inilah konsep murabahah yang diterapkan dalam sebuah perbankan. Nah, teman-teman semuanya, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menambah wawasan kita. Tentunya untuk lebih detailnya lagi kita akan mendiskusikannya kembali di perkuliahan kita. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.